Ibu Bapak Guru hebat, salam dan bahagia. Tentu kita semua pernah mendengar kata fasilitator. Apa hubungannya dengan konteks pembelajaran di kelas Bapak Ibu Guru? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita mulai pembelajaran kita. Memfasilitasi dapat diartikan sebagai proses yang memudahkan kelompok dalam mencapai tujuan. Fasilitasi juga berarti menjembatani orang-orang dalam mengungkapkan pendapat, menggali ide, menyelaraskan pemahaman, dan mengambil keputusan atau kesepakatan melalui langkah-langkah praktis. Orang yang memandu proses fasilitasi dikenal dengan nama fasilitator. Bu, mungkin nggak sih proses pembelajaran itu difasilitasi? Tentu saja mungkin, Pak. Jika ditelaah secara tradisional, guru memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang tertentu. Nah, untuk mentransfer pengetahuan tersebut kepada peserta didik, guru dapat menggunakan berbagai cara. Kalau guru sebagai fasilitator, apa yang harus dilakukan? Nah, ketika guru menjadi seorang fasilitator, ia tidak hanya memberikan materi dan peserta didik tidak hanya menerima materi. Jadi, peran guru bergeser menjadi memfasilitasi peserta didik untuk dapat membangun tujuan pembelajarannya sendiri. Wah, seru sekali. Artinya kita sebagai guru tidak lagi menjadi raja yang mengontrol seluruh aktivitas peserta didik dong ya. Kita dapat memberikan ruang bagi peserta didik dalam mengekspresikan ketertarikannya, semangatnya, dan kreativitasnya. Ya, betul sekali Pak Ardi. Jadi secara keseluruhan peserta didik yang berinteraksi, terlibat dan berpartisipasi aktif dalam dialog yang argumentatif maupun kegiatan-kegiatan kolaboratif. Wah, seru banget ya Pak Ardi dan Bu Mira. Ibu Bapak, kira-kira apa manfaat dari pembelajaran yang difasilitasi? Berikut penjabarannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sejalan dengan peran guru dalam Patrap Triloka, yaitu Ingar Sosung Tulodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani, guru adalah seorang fasilitator. Tugas guru adalah menuntun, yaitu memfasilitasi peserta didik berproses dalam membangun kemandirian untuk mewujudkan tujuan belajar yang bermakna bagi diri dan lingkungannya. Sebagai fasilitator, guru juga menjadi teman belajar yang menguatkan kehendak peserta didik dalam mencapai tujuan belajarnya, yaitu untuk menjalankan perannya sebagai fasilitator, guru memerlukan pemahaman yang baik tentang proses fasilitasi yang efektif. Hal ini dimulai dari prinsip, mindset, dan sikap dasar seorang guru dalam memfasilitasi peserta didiknya di dalam kelas. Ibu Bapak Guru hebat, teknik fasilitasi menawarkan beberapa metode yang terstruktur dan sistematis. Misalnya, di awal proses pembelajaran, peserta didik dapat berbagi atau curah pendapat terhadap apa yang telah diketahuinya. Mereka dapat berkelompok untuk membahas apa yang ingin mereka pelajari lebih dalam. Di akhir proses pembelajaran, mereka bekerja secara mandiri untuk mengembangkan rencana aksi dari apa yang telah mereka pelajari sesuai dengan kebutuhan mereka. Peran guru adalah memandu proses fasilitasi meskipun dengan metode fasilitasi yang berbeda. Sekarang, apa saja ya hal penting yang perlu dimiliki agar pendidik dapat memfasilitasi pembelajaran secara efektif?
Prinsip dalam fasilitasi adalah memberdayakan semua peserta didik dalam mengambil peran dan tanggung jawab terhadap tujuan belajar mereka. Berangkat dari prinsip tersebut, maka guru sebagai fasilitator harus berupaya memberdayakan peserta didiknya. Jika prinsip ini diterapkan, maka di dalam kelas akan terlihat, terdengar, terasa bahwa setiap peserta didik untuk menjalankan prinsip memberdayakan semua peserta didik, maka dibutuhkan dialog yang juga memberdayakan mereka. Menurut Aloni dan Vella, dialog yang memberdayakan merupakan dialog yang mendorong peserta didik untuk mendapatkan pengalaman yang bermakna. Bagaimana mindset seorang fasilitator? Seorang fasilitator diibaratkan seperti pemandu untuk memandu proses fasilitasi pembelajaran di dalam kelas dengan baik. Seorang fasilitator tidak memiliki sumber kekuasaan mutlak dan tidak menjadi superior. Sehingga dalam memandu proses pembelajaran, guru berlaku setara terhadap seluruh peserta didik di kelas. Perannya adalah untuk memandu peserta didik untuk ada 9 sikap dasar yang perlu ditanamkan dalam diri seorang fasilitator, yaitu kesadaran diri, demokratis, sistematis, observatif, empati, percaya diri, berpikiran terbuka, objektif, fokus. Lalu, bagaimana sikap yang perlu dihindari oleh guru sebagai fasilitator? Berikut penjelasannya. Bagaimana? Sudah siap untuk menjadi fasilitator dalam mendampingi proses belajar peserta didik di kelas? Tetap semangat ya! Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.